Rungrang, pancaran tanpa gelombang, masa kini. Rungrang, Rungrang, Di kafe itu, ia meneguk kenangan. Ini gelas bir ketiga, desahnya. Seakan itu kenangan terakhir yang bakal direguknya. Hidup barangkali memang seperti gelas bir dan kenangan. Sebelum sesapui terakhir dan segalanya menjadi getir. Tapi benarkah ini memang gelas terakhir? Jika ia sebetulnya tahu, masih bisa ada gelas keempat dan kelima. Itulah yang menggelisahkannya. Karena ia tahu, segalanya tak lagi sama. Segalanya tak lagi sama. Seperti ketika ia menciumnya pertama kali dulu. Dulu, ketika dia masih mengenakan seragam putih abu-abu. Saat senyumnya masih seranu mangga muda dengan rambut tergerai hingga di atas buah dada. Saat itu ia yakin, ia tak mungkin bisa bahagia tanpa dia. Aku akan selalu mencintaimu, kekasihku. Kata-kata itu kini terasa lebih sendu dari lagu yang dilantunkan penyanyi itu. I just called to say I love you. Tapi mengapa? Bukan sendu lagu itu yang ia katakan dulu. Ketika segala kemungkinan masih berpintu. Mestinya saat itu ia tak membiarkan dia pergi. Tak membiarkan dia bergegas meninggalkan kafe ini dengan kejengkelan yang akhirnya tak pernah membuatnya kembali. Waktu bisa mengubah dunia, tetapi waktu tak bisa mengubah perasaannya. Kenangannya, itulah yang membuatnya selalu kembali ke kafe ini. Kafe yang sesungguhnya telah banyak berubah. Meja dan kursinya tak lagi sama. Tetapi segalanya masih terasa sama dalam kenangannya. Iya, selalu ke kafe ini ia kembali. Untuk gelas bir ketiga yang bisa menjadi keempat dan kelima. Seperti malam-malam kemarin, barangkali gelas bir ini pun hanya akan menjadi gelas bir yang sia-sia. Jika yang ditunggu tidak juga tiba. Besok kita ketemu di kafe kita dulu. Ia tak percaya bahwa dia akhirnya menelponnya. Kok diam? Bisa kita ketemu. Ya, tunggu aku. Dia terdengar berharap. Meski aku tak yakin bisa menemuimu. Tiba-tiba saja ia berharap. Kali ini takdir sedikit berbaik hati padanya. Semoga saja suaminya mendadak kena ayan atau terserang amnesia. Hingga perempuan yang masih dicintainya itu tak merasa cemas menemuinya. Menemui? Apakah arti kata ini? Yang sangat sederhana. Menemui adalah berjumpa. Tapi untuk apa? Hanya untuk sebuah kenangan? Atau adakah yang masih berharga dari ciuman-ciuman masa lalu itu? Masa yang harusnya mereka jangkau dulu. Dulu ketika ia masih mengenakan seragam putih abu-abu. Saat senyumnya masih seranu mangga muda dengan rambut tergerai hingga di atas dada. Ketika ia yakin, ia tak mungkin bahagia tanpa dirinya. Ia jadi teringat pada percakapan-percakapan itu. Percakapan di antara ciuman-ciuman yang terasa gemetar dan malu-malu. Aku selalu membayangkan, bila nanti kita mati, kita akan menjelma sepasang kunang-kunang. Dia tersenyum, kemudian mencium pelan. Tapi aku tak mau mati dulu. Kalau begitu, biar aku yang mati dulu. Dan aku akan menjadi kunang-kunang yang setiap malam mendatangi kamarmu. Dia tertawa renyah. Lalu apa yang akan kamu lakukan bila telah menjadi kunang-kunang? Aku akan hinggap di dadamu. Dada yang membusung. Dada yang kini pasti makin membusung. Karena sudah 2 anak menyusuinya. Pun, dada yang masih ia rindu. Dada yang syarat kenangan. Dada yang akan terlihat mengkilap ketika seekor kunang-kunang hinggap di atasnya.
Kunang-kunang, mau kemana? Ke tempatku, hinggap dahulu. Ia bersenandung sambil membuka satu persatu kancing seragam. Dia yang hanya memejam. Ia seperti melihat seekor kunang-kunang yang perlahan keluar dari kelopak matanya yang terpejam. Seperti ada kunang-kunang di keningnya, di pipinya, di hidungnya, di bibirnya, di mana-mana. Kamar penuh kunang-kunang berterbangan. Tapi tak ada satupun kunang-kunang hinggap di dadanya Pualam. Dada itu seperti menunggu kunang-kunang jantan. Ia selalu membayangkan itu. Sampai kini pun masih terus membayangkannya. Itulah yang membuatnya masih betah menunggu, meski gelas bir ketiga sudah tandas. Selalu terasa menyenangkan, membayangkan dia tiba-tiba muncul di pintu kafe, membuat ia selalu betah menunggu, meski penyanyi itu telah terdengar membosankan menyanyikan lagu-lagu yang ia pesan. Ia hendak melambai pada pelayan kafe, ingin kembali memesan segelas bir. Ketika dilihatnya, seekor kunang-kunang terbang melayang memasuki kafe. Kemudian kunang-kunang itu berterbangan di sekitar panggung. Di sekitar kafe yang ingar-bingar namun terasa murung. Murung menapak geliat lidah pada tiap jeda tubuhnya. Murung mengharap tiap geliat dilihat tubuhnya mengada. Lagi. Di sini. Menjadi nanti. Adakah kunang-kunang itu pertanda? Adakah kunang-kunang itu hanya belaka imajinasinya? Penyanyi terus menyanyi dengan suara yang bagai muncul dari kehampaan. Dan kafe yang ingar ini makin terasa murung. Tiba-tiba ia menyaksikan ribuan kunang-kunang muncul dari balik keremangan, berterbangan memenuhi panggung, hingga panggung menjadi gemerlapan oleh pendar cahaya kunang-kunang yang berkilau kekuningan. Gelas birnya sudah tidak berbusa, hanya kuning yang diam. Tidak seperti kunang-kunang berterbangan gemerlapan berpendar kekuningan. Kuning di gelas birnya mati. Sementara kuning di luar birnya gemerlapan. Hidup. Ia jadi teringat pada percakapan mereka dulu. 2 hari sebelum dia memilih hidupnya sendiri. Percakapan tentang bir dan kunang-kunang. Aku menyukai bir. Seperti aku menyukai kunang-kunang. Ia berkata setelah ciuman yang panjang. Warna bir selalu mengingatkanku pada cahaya kunang-kunang. Dan kunang-kunang selalu mengingatkanku kepadamu. Kenapa? Karena di dalam matamu seperti hidup ribuan kunang-kunang. Aku selalu membayangkan ribuan kunang-kunang itu berhamburan keluar dari matamu setiap kau merindukanku. Tapi aku tak pernah merindukanmu. Dia tersenyum. Bohong. Aku tak pernah membohongimu. Kamu yang selalu membohongiku. Ia memandang nanar, seolah tidak yakin apa yang ia dengar salah atau benar. Bohong baginya adalah dusta yang direncanakan, sementara apa yang ia lakukan dulu adalah pilihan. Dan pilihan hanyalah satu logika yang terpaksa harus diseragamkan oleh banyak orang, olehnya. Tidak, aku tidak bohong. Semakin kau bilang kalau kau tidak bohong, semakin aku tahu kalau kamu berbohong. Ia tak menjawab, tapi bergegas menciumnya, rakus dan gugup. Begitulah selalu, bila ia merasa bersalah karena telah membohonginya. Seolah ciuman bisa menyembunyikan kebohongannya. Tapi ia tak bohong kalau ia bilang mencintainya. Ia hanya selalu merasa gugup. Setiap kali nada suaranya terdengar mulai mendesaknya. Karena ia tahu, pada akhirnya, setelah percakapan dan ciuman, dia pasti akan bertanya, apakah kau akan menikahiku? Ia menyukai ciuman, tapi sungguh, ia tak pernah yakin apakah ia menyukai pernikahan. Kemudian, ia berteka-teki, apa persamaan bir dengan kunang-kunang? Dia menggeleng. Keduanya akan selalu mengingatkanku padamu. Bila kau mati dan menjelma jadi kunang-kunang, aku akan menyimpanmu dalam botol bir. Kau akan terlihat kuning kehijauan. Tapi kita tak akan pernah tahu, bukan?
Siapa di antara kita yang akan menjadi kunang-kunang lebih dulu? Kita tak akan pernah bisa menduga takdir. Kita bisa meminta segelas bir, tetapi kita tak pernah bisa meminta takdir. Seperti ia, tak pernah meminta perpisahan yang getir. Aku mencintaimu, tapi rasanya aku tak mungkin bahagia bila menikah denganmu. Hidup pada akhirnya memang pilihan masing-masing, kesunyian masing-masing. Sama seperti kematian. Semua akan mati karena itulah hukuman yang sejak lahir manusia emban. Tapi manusia tetap bisa memilih cara untuk mati. Dengan cara wajar ataupun bunuh diri. Dengan usia atau cinta, dengan kalah atau menang. Pada saat ia tahu bahwa pada akhirnya perempuan yang paling ia cintai itu benar-benar menikah, bukan dengan dirinya. Pada saat itulah ia menyadari, ia tak menang, dan perlahan-lahan berubah menjadi kunang-kunang. Kunang-kunang yang mengembara dari kesepian ke kesepian. Kunang-kunang yang setiap malam berkitaran di kaca jendela kamar tidurnya. Pada saat itulah ia berharap, dia tergerakap bangun, memandang ke arah jendela, dan mendapati seekor kunang-kunang yang bersikeras menerobos kaca jendela. Dia pasti tahu betapa kunang-kunang itu ingin hinggap di dadanya, sementara suaminya tertidur pulas di sampingnya. Aku memilih menikah dengannya karena aku tahu hidup akan menjadi lebih mudah dan gampang ketimbang aku menikah denganmu. Itulah yang diucapkannya dulu di kafe ini saat mereka terakhir bertemu. Jangan hubungi aku. Lalu dia menciumnya. Lama. Bagi ia, ciuman itu seperti harum bir yang pernah terhapus dari mulutnya. Barangkali segalanya akan menjadi mudah bila saat itu diakhiri dengan pertengkaran seperti kisah dalam sinetron murahan. Misal, dia menamparnya sebelum pergi. Memaki-maki, kamu memang laki-laki bajingan. Atau kata-kata sejenis yang penuh kemarahan. Bukan sebuah ciuman yang tak mungkin ia lupakan. Dan kini, seperti malam-malam kemarin, ia ada di kafe kenangan ini. Kafe yang harum bir. Kafe yang mengantarkannya pada sebuah ciuman panjang di bibir. Kafe yang selalu membuatnya menekuk kenangan dan kunang-kunang dalam bir. Ini gelas bir ketiga, desahnya. Seakan itu kenangan terakhir yang bakal direguknya. Hidup barangkali memang seperti segelas bir dan kenangan. Sebelum sesap buih terakhir, dan segalanya menjadi getir. Tapi, benarkah ini memang gelas terakhir? Jika ia sebenarnya tahu, masih bisa ada gelas keempat dan kelima. Ini gelas bir keenam. Dan ia masih menunggu. Ia melirik ke arah penyanyi itu, yang masih saja menyanyi dengan suara sendu. Ia melihat pelayan itu sudah setengah mengantuk. Tinggal ia seorang di kafe. Barangkali bila ia bukan pelanggan yang setiap malam berkunjung, pasti pelayan itu sudah mengusirnya dengan halus. Sudah malam. Sudah tak ada lagi waktu buat menekuk kenangan. Pada gelas ke-8, akhirnya ia bangkit. Lalu memanggil pelayan dan membayar harga 8 gelas kenangan yang sudah direguknya habis. Iya, malam pun hampir habis. Sudah tak ada waktu lagi buat kenangan. Sudah tidak ada kenangan dalam gelas bir ke-8. Setiap kenangan pada akhirnya punya akhir, bukan? Inilah terakhir kali aku ke kafe ini, batinya. Besok aku tak akan kembali. Kemudian ia beranjak pergi. Malam makin mengendap. Tamu terakhir sudah pergi. Diam dan setengah mengantuk, para pelayan kafe membereskan kursi. Bartender merapikan gelas-gelas yang berkelantungan. Sebentar lagi, penjaga malam akan menutup pintu. Pada saat itulah, terlihat seekor kunang-kunang memasuki kafe. Kunang-kunang itu terbang melayang berputaran. Sebelum akhirnya hinggap di gelas bir yang telah kosong.